wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam literasi. Saya Renaldi Putra Lesmana, mahasiswa aktif Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, program studi S1 Manajemen Logistik sebagai Duta Baca Kabupaten Indramayu tahun 2021 akan memandu jalannya acara Grand Launching Handai Pustaka Perpustakaan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya membacakan rundown terlebih dahulu. Pertama, pembukaan, penyampaian sambutan, penyampaian maksud dan tujuan, talk show bersama pembicara-pembicara hebat, pemaparan program Handai Pustaka, dan penutupan acara. Baiklah, tanpa perpanjang lagi kita langsung masuk ke dalam acara. Yang pertama adalah penyambutan dari Kepala Subbagian Perpustakaan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Kepada Ibu Mutia, saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Ya, senang sekali ya saya bisa berjumpa ya. Di hadapan saya ada orang-orang hebat ya di sini ya. Tadi acara ini juga dibuka oleh Duta Baca wilayah Indramayu gitu ya. Senang sekali ya. Alhamdulillah saya sampaikan kepada Allah SWT karena akhirnya hari ini kita bisa launching Handai Pustaka untuk pertemuan yang pertama. Nah, alhamdulillah ya, setelah kita data yang mendaftar itu ada 18 orang ya, yang insya Allah akan menjadi calon influencer book ya, atau duta perpustakaan yang ada di ULB ini. Nah, selanjutnya acara ini tak lengkap tanpa ada sharing session. Nah, kali ini kita akan sharing juga ya terkait praktek kerja lapangan yang dilakukan oleh Irdatul dan Muhammad Kahfi Fabulagi di PT Angkasa Pura Logistik dan juga PT Pos Logistik. Nah, semoga ya teman-teman yang hadir di sini yang juga menonton nanti di konten YouTube kami ya bisa mendapat hikmah dan pembelajaran ya, dan juga tips and trik bagaimana magang nantinya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya juga sangat berterima kasih juga kepada tim saya ya, tim perpustakaan ULBI ya, staf dan jajarannya, sehingga kita menjadi solid dan membangun program-program perpustakaan berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Ibu Mutia selaku Kepala Subbagian dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dalam bidang perpustakaan. Baiklah, selanjutnya kita memasuki ke acara inti dari Grand Launching ini, yaitu talk show bersama Akang Teteh yang sempat mengikuti magang. Pembicara yang pertama kita adalah Irdatullah. Teh Irda ini merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, program studi S1 Manajemen Logistik, dan juga beliau sangat aktif dalam organisasi mahasiswa, dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Manajemen Logistik. Dan juga Teh Irda ternyata dulu itu sempat mengikuti magang juga di PT Pos Indonesia Persero. Lalu pembicara kedua yaitu Kang Muhammad Kahfi. Kang Kahfi juga salah satu mahasiswa aktif di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, program studi S1 Manajemen Logistik. Dan Kang Kahfi juga sangat aktif dalam organisasi di internal dan juga eksternal kampus. Dalam organisasi internal kampus, Kang Kahfi sempat menjadi Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan juga Presiden Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan untuk eksternalnya, beliau juga menjadi Dewan Pertimbangan Keluarga Mahasiswa Bone Arung Palaka di Bandung dan Ketua Angkatan Keluarga Mahasiswa Bone RI Bandung 2019. Oke, jangan lama-lama lagi, kita langsung saja menyambut dua pembicara hebat ini. Silakan Akang Teteh untuk memasuki stage. Oke, jadi teman-teman, Teh Irda ini dia salah satu mahasiswa ULBI yang mendapatkan magang di PT Angkasa Pura Logistik. Yang seperti kita tahu, PT Angkasa Pura Logistik ini salah satu perusahaan dari anak PT Angkasa Pura I yang berfokuskan pada layanan logistik dengan segmentasi pelayanan freight forwarding, regulated agent, courier express,
Air Freight, Cargo Terminal Operator, Total Baggage Solution, dan Warehousing. Dan Kang Kavi sendiri, beliau ini mengikuti magang di PT Pos Logistik. Seperti kita yang ketahui, PT Pos Logistik ini anak perusahaan dari PT Pos Indonesia Persero, yaitu yayasan tersayang kita. Nah, PT Pos Logistik Indonesia ini melayani transportasi alat berat, kargo retail, pengiriman ekspor impor, kepabeanan, manajemen pergudangan, manajemen logistik, dan masih banyak lagi. Nah, biar kita menyingkat waktu nih, kita langsung tanya aja nih Kakak Teteh. Mungkin saya pertama nanya ke Teteh terlebih dahulu ya Teh. Bagaimana sih caranya Teteh ini bisa ngedapetin atau mendapatkan magang di PT Angkasa? Baik, kalau dari PT Angkasa Pura itu kan dari kakak tingkat kita sudah banyak ya yang magang di PT Angkasa Pura Logistik. Tetapi di cabang Surakarta ini itu dari FLTB sendiri khususnya di manajemen logistik itu belum ada. Adanya baru di cabang Jogja, Semarang. Pokoknya masih ada cabang yang lain yang ada kakak tingkat. Nah kemarin saya itu ingin apply sebenarnya di cabang Jogja. Cuman karena ada beberapa teman saya yang juga apply di Jogja, jadi saya memutuskan untuk mencari di cabang yang lain. Dan kebetulan saya punya kenalan, dan kenalan saya ini rekannya itu pernah magang di PT Angkasa Pura Logistik Surakarta. Dan saya meminta informasi kepada rekan saya tersebut, dan kemudian diberikan. Awalnya saya DM di Instagram, tetapi DM saya tidak dibalas karena katanya waktu itu belum pergantian admin Instagram. Kemudian saya coba chat melalui email, dan kemudian di email itu dibalas dan dikasih kontak untuk apply magang. Kemudian saya melakukan chat kepada bapak yang mengurus magang, dan diminta surat dari kampus. Kalau ngechat itu berarti dia langsung ke HRD-nya atau gimana? Kalau saya ke email perusahaannya. Kalau Kakak sendiri gimana itu? Kalau dari saya sendiri, saya magang di PT Pos Logistik Indonesia. Sebenarnya ceritanya hampir sama yang lain, tapi bedanya kalau saya kebetulan yang jadi kepala PT Pos Logistik itu adalah alumni Poltek Pos juga. Beliau Pak Fajrin angkatan 2009. Kebetulan sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan, jadi komunikasinya langsung kepada beliau seperti itu. Lebih mudah kalau saya. Kalau magang itu biasanya ada kualifikasi gitu nggak sih dari PT sendiri di perusahaan itu? Kalau dari Angkasa Pura Logistik sendiri itu sebenarnya tidak ada kualifikasi yang bagaimana. Cuman sejauh ini yang mendaftarkan magang di Angkasa Pura Logistik itu rata-rata yang jurusannya logistik, karena kemarin rekan magang saya itu juga ada dari Universitas Telkom jurusan Teknik Logistik, dan dari Universitas di Ponegoro jurusan Administrasi Logistik, dan ada anak SMK juga kemarin. Oke, berarti di situ tuh benar-benar specifically untuk yang logistik gitu deh, bidang logistik. Sebenarnya enggak juga, karena ada yang dari UNS itu jurusannya pemasaran. Oke. Berarti seputar logistik dan bisnis lah ya, gitu kan. Kalau di PT Pos Logistik sendiri? Kalau PT Pos Logistik sendiri, khususnya Branch Office Makassar itu perlu diketahui bahwa hampir 80% itu pegawainya semua lulusan Poltek Pos. Oke. Iya. Nah jadi memang jurusan di situ, kalaupun ada IT, itu IT-nya berasal dari Poltek Pos, yang artinya tidak terlalu buta dengan logistik. Jadi memang di sana tuh yang dikhususkan untuk anak-anak logistik, dan saya ini angkatan ketiga atau bukan ketiga, keempat lah yang magang di sana. Angkatan-angkatan semua juga sama-sama semua dari Poltek Pos ataupun sedikit dengan jurusan IT ataupun manajemen bisnis dan logistik. Oke, jadi untuk info aja nih buat teman-teman yang nonton di YouTube. Jadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional itu hasil merger dari Politeknik Pos Indonesia bersama Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Dan kebetulan di PT Pos Logistik itu yang banyak lulusannya dari Poltek Pos. Oke. Fakultas Vokasi sekarang. Oke, sangat menarik ya. Terus kira-kira nih Kang Teh, selama akan bermagang di tempat sana, mata kuliah apa sih yang sangat relate nih untuk selama Kang Teh magang sangat kepake gitu? Mungkin dari Kang Kavi gimana? Kalau dari mata kuliah hampir semua kepake sih, tapi yang saya menyusun laporan tentang pemilihan vendor. Jadi yang paling dipakai itu mata kuliah manajemen keputusan, pengambilan keputusan multi kriteria. Jadi itu mata kuliah yang paling kepake. Namun mata kuliah yang juga kepake seperti K3, manajemen distribusi, transportasi, semua kepake. Jadi memang apa yang kita pelajari di kampus kita ini sangat relate dengan apa yang terjadi dalam perusahaan, khususnya perusahaan logistik seperti itu. Kalau detailnya?
Sebenarnya hampir sama sih, hampir semuanya kepake. Cuman karena di Angkasa Pura Logistik itu kita lebih banyak mengurus kargo, jadi yang lebih banyak kepake itu freight forwarding, terus cargo handling, terus juga pengambilan keputusan, ada dangerous good dan K3 juga itu sangat terpakai. Dan itu karena di Angkasa Pura Logistik Surakarta itu ada program itu TBS atau Total Baggage Solution, itu memasarkan itu, jadi yang kepake juga itu marketing, mata kuliah marketing itu juga terpakai. Kalau misalkan magang itu ngapain aja sih gitu kan kegiatannya nih selama magang kalau di Angkasa Pura? Kalau di Angkasa Pura sendiri ya itu tadi karena kemarin waktu saya magang itu bertepatan dengan adanya kegiatan Asian Para Games di Surakarta. Kebetulan jadi dari Angkasa Pura Logistik ini itu bekerja sama dengan beberapa hotel yang tempat para atlet untuk tinggal itu bekerja sama untuk menyediakan si Total Baggage Solution ini. Di mana Total Baggage Solution itu salah satunya yang wrapping dan strapping yang di bandara atau kan yang wrapping. Nah itu jadi Uplock itu menyediakan alatnya di beberapa hotel, dan nanti barang-barang dari para atlet itu yang nge-packing dan yang mengurusi semua itu dari kami, dari Uplock. Oke, sebenarnya logistik itu luas ya, bahkan kalau hotel juga kepake ya logistik. Oh, kalau di PT Pos Logistik gimana kan? Oke, kalau di PT Pos Logistik sendiri ada banyak itunya sih apa produknya, ada yang terbaru namanya Story. Jadi Story itu berfokus untuk melayani UMKM skala medium ke bawah. Artinya PT Pos Logistik ini yang menyimpan barangnya. Seperti itu. Namun kalau di Branch Office Makassar, Poslot itu saat ini berfokus pada proyek-proyek yang telah dikerjasama seperti proyek pengadaan proyek pupuk. Nah, proyek pupuk itu di Sulawesi Selatan itu rata-rata dipegang distribusinya oleh PT Pos Logistik. Jadi saat ini pada saat saya magang fokus untuk mengurusi proyek-proyek logistik. Nah, adapun saya pernah berkunjung kepada ke gudang-gudang pupuknya untuk mendistribusikan seperti itu. Oke nih, kan di manajemen logistik ya, kita tuh pernah belajar menggunakan PSPP, POMKM, dan Minitab dan sebagainya gitu kan. Kalau misalkan di laboratorium, itu berarti kepake banget loh ya? Atau gimana? Oke. Sebenarnya yang kepake itu lebih banyak di Excel sih, sama kalau di Angkasa Pura karena ada sistem itu yang kepake SAP atau di sini itu dipelajarin ERP, cuman nggak jauh beda, cuman aplikasinya itu namanya SAP. Berarti ibaratnya mah kayak kalau statistika PSPP sama SPSS gitu ya, yang sama gitu kan. Oke. Nah terus suka dukanya nih kayak selama magang gimana nih kalau Kavi? Kalau sukanya tuh apa ya? Banyak sukanya sih, maksudnya kita bisa melihat pekerjaan dari sudut mana lain. Kan selama ini kita melihat pekerjaan menakutkan, bagaimana lingkungan nggak bisa menerima kita. Nah setelah kita masuk ternyata tidak menakutkan itu. Orang-orangnya pada humble, maksudnya peduli dengan kita. Nah untuk dukanya sendiri kayaknya apa ya? Dukanya nih sekarang nih, saya rindu sama Poslot, namun nggak bisa kembali. Rindu sama suasananya begitu. Kalau dari saya sendiri sukanya sebenarnya ya banyak lah, karena kebetulan saya kan orang Sulawesi kan, dan saya magang di Surakarta yang notabene di sana tuh Jawa. Jadi saya bisa belajar bahasa Jawa. Kemudian di lingkungan kerja saya juga orang-orangnya itu sangat welcome sama anak-anak magang, sangat seperti ya. Terus saya juga belajar mengenai kayak kiriman melalui udara itu gimana sih. Saya belajar banyak pembuatan surat muatan udara dan sebagainya macam itu, belajar banyak. Nah kalau dukanya mungkin lebih ke ini aja sih, karena tidak tahu bahasa Jawa. Jadi kalau mereka orang-orang di tempat kerja ngomong bahasa Jawa, saya kayak lebih ke ini ngomong apa ya, gitu aja sih paling kalau dukanya. Nih kan setelah kita magang itu kita dituntut kampus untuk membuat laporan, pasti kan. Nah kalau Tete ini gimana laporan Tete itu? Judul laporannya itu? Saya judul laporannya itu analisis cargo handling pada barang yang gagal dikirimkan. Nah itu inspirasinya dari mana tuh bisa dapetin judul seperti itu? Nggak ada inspirasi sih. Nggak ada inspirasi, oke. Karena udah mepet ya. Cuman kemarin itu karena ada kasus di Angkasa Pura Surakarta, itu barangnya salah kirim. Jadi yang harusnya barang ini dikirimkan ke Pontianak malah ketukar. Jadi yang di Pontianak itu dikirimkan ke
ke Kupang, yang Kupang dikirim ke Pontianak. Oke. Jadi saya mengambil itu aja sebagai studi kasus. Studi kasus saya. Kalau Kang Raffi Nah, judulnya? kalau saya sendiri judulnya analisis pemilihan vendor tracking pada PT Pos Logistik Branch Kampus Makassar. Oke, itu terinspirasinya gimana tuh Nah, sebenarnya? karena apa? Pos Logistik sendiri merupakan anak perusahaan dari Pos yang kurang lebih baru 9 tahun umurnya. Jadi mereka tuh masih keterbatasan armada untuk dapat untuk mencukupi kebutuhan operasional mereka. Jadi mereka tuh kadang mengambil pihak ketiga seperti vendor truk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang saya lihat itu ada beberapa memang kriteria yang harus diterapkan ketika ingin memilih vendor. Nah, makanya saya berinisiatif untuk mengambil jalur tersebut dan alhamdulillah itu disupport oleh para pegawai mereka. Oke, kita jadi bisa tahu nih ya pengalaman Akang Teteh selama magang di sana itu seseru apa gitu kan. Apalagi kita udah logistik bisa sampai ke hotel loh guys. Ya, berarti benar-benar logistik itu sangat luas gitu kan lapangan pekerjaannya gitu. Nah mungkin nih Akang Teteh ada nggak sih pesan dan masukan nih untuk Akang Teteh mahasiswa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, khususnya mereka teman-teman kita yang belum pernah magang ya, dari Kang Raffi. Oke, kalau dari saya sendiri, alhamdulillah saya sudah magang sebanyak 3 kali, 2 kali non SKS, satu SKS. Nah, dari ketiga kali saya magang ini saya dapat menyimpulkan bahwa apa yang kita pelajari di kampus kita ini sangat berbeda dalam artian penerapannya di lingkungan kerja seperti apa. Terkadang kalau di kampus kita mempelajari satu singkatan artinya A, sedangkan di B di kampus di perusahaan artinya adalah B. Jadi memang dengan magang itu kita dapat membuka pikiran kita, dan fun fact-nya itu bahwa alhamdulillah saya ditawarkan kerja pada salah satu perusahaan BUMN setelah magang non SKS. Nah, karena dia tuh melihat bahwa ada loh kampus yang berfokus pada logistik. Nah, dan apa yang saya pelajari, yang pasti terapkan pada perusahaan tersebut, mengatakan bahwa seperti inilah, kayak seperti itulah. Jadi beliau mengatakan jadi setelah lulus nanti silakan apply. Berarti selama kita kuliah nih ya pusing nih mengenai statistika, matematika itu akan ketahuan hasil nanti ya. Iya. Ketika kita mau selesai magang mungkin ya. Oke. Tayurnya gimana Kalau Tayurnya? dari saya sendiri tadi kan Kak Safi udah bahas nih dari segi pelajaran yang sangat berpengaruh di magang. Nah, kalau dari saya sendiri mungkin saran pesannya ke adik-adik tingkat yang mau magang itu percaya diri, jangan malu untuk bertanya. Karena di dunia kerja itu ternyata kalau misalnya kita diem aja nggak mau nanya, itu dari atasan-atasan itu nggak mau ngasih tahu. Jadi lebih banyak ke inisiatif kita untuk bertanya. Karena waktu saya magang di kantor pos, itu kan saya masih malu. Jadi saya juga lebih banyak diem, dan yang saya dapatkan juga cuma sedikit. Nah, kemarin pas di Angkasa Pura Logistik itu saya udah mempelajari nih. Oh, jadi kita harus banyak bertanya, dan kita memang mendapatkan banyak. Berarti ketika kita banyak bertanya itu bukan buat mereka risih ya, malah Iya. mereka menambah kita ilmu gitu Iya. kan. Karena juga mereka merasa aduh mau juga nyapa juga nggak enak. Iya. Jadi sesuainya kita sebagai orang yang akan kulit membutuhkan pengalaman mereka, kita yang bertanya seperti itu. Iya. Jadi kita yang harus menggali gitu, Iya, mendapatkan betul. ilmu-ilmu di sana ya. Dan mereka akan lebih senang kalau kita mau bertanya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir. Kadang-kadang kita nih ya, terutama kita yang belum magang ya, saya juga belum magang, sering berpikir untuk kita berangkat magang itu bekal apa sih yang harus kita bawa gitu, keahlian apa yang perlu kita bawa ke sana gitu. Dan terus kadang-kadang ya absurdnya saya tuh mikir barang-barang apa sih yang harus kita bawa gitu ke sana, mungkin Kang Raffi gimana tuh? Kalau berbicara tentang barang apa yang harus kita bawa, sebenarnya laptop tuh. Laptop. Kalau sebenarnya itu merupakan peraturan perusahaan juga, apakah harus menggunakan setelan baju yang khusus atau tidak. Namun pada umumnya membebaskan saja, yang penting sopan dan rapi. Nah, pada magang SKS itu perlu saya rasa membawa alma mater sebagai identitas kita. Terus yang harus disiapkan itu yang pertama itu mental sih. Mental itu karena bagaimana kita yang dulunya di kampus punya banyak teman, lingkungan yang banyak yang nyapa, sedang tiba-tiba kita masuk dalam satu lingkungan baru yang semua tuh kalau orang di kantor tuh pada kerja semua sibuk mementingkan diri sendiri. Nah, itu sih yang harus kuat-kuat di. Kalau Teteh gimana? Nah,
Iya, yang pertama laptop, karena kita juga mau ngerjain laporan kan. Iya. Cuman kalau di upload kita nggak bawa laptop ke kantor. Kemudian itu ke meja, karena kan di sana kalau di upload ya itu kita ada dress code. Jadi hari Senin, Selasa dan Kamis itu kita hitam putih. Jadi kita harus bawa dress code itu, terus ke meja biru. Terus paling karena di kosan ya, karena kita masih ngekos di sana, itu bawa magicom. Karena kita mau masak, kita harus berhemat. Ini anak sebagai kosan anak sekali kos. ya. Kita harus berhemat. Tapi iya Dan paling uang. Oke. Karena di sana kan kita tinggal di lingkungan Iya, baru iya, ya, dan iya. nggak ada kendaraan, kita harus naik gojek pulang pergi. Oke. Itu di double almet lagi nggak Teh? Oh, kalau di Angkasa Pura itu kita nggak wajib pakai helmet. Oke, berarti kalau almet itu opsional, itu Opsional. langsung perusahaan ya. Kalau perusahaan minta, berarti kita harus bawa, betul Iya. kan? Oke, teman-teman, mungkin itu pertanyaan terakhir nih untuk Akang Teteh yang magang gitu kan. Berarti kita sekarang udah terbuka juga nih gimana cara meng-apply ke tempat magang, perusahaan-perusahaan dan suka dukanya, dan di sana tuh kita ngapain aja, kita terbuka gitu kan. Nah mungkin nanti Akang Teteh yang dari Ulbi mau magang ke ke PT Pos Logistik atau PT Pos Angkasa Pura ya, Angkasa Pura Logistik, itu bisa banget tanya-tanya ke Kang Kavi ya, atau Teh Irda, tinggal cari aja di IG-nya, pasti langsung ketemu kalau ada Ulbi ya. Oke, mungkin pertanyaan dari saya terakhir, Kang Teteh, terima kasih atas partisipasinya untuk datang ke grand launching Handai Pustaka ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ya, Reza. siap. Oke. Baiklah teman-teman, acara bincang santai atau sharing session bersama Akang Teteh yang sempat magang di Angkasa Pura Logistik dan PT Pos Logistik Indonesia sudah kita lalui bersama. Nah, tapi kita nggak hanya sampai di sini, masih ada beberapa acara lagi ke depan, yaitu pemaparan program Handai Pustaka oleh Pak Zaki. Kepada Pak Zaki kami persilakan. Ya, jadi komunitas Handai Pustaka ini adalah komunitas yang memang mengajak teman-teman untuk meningkatkan kemampuan literasi teman-teman. Nah, jadi literasi itu seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya literasi itu bukan hanya seputar membaca saja, tapi ada kemampuan membaca, menulis, sampai kepada kemampuan berbicara. Nah, nanti ke depannya itu akan ada program-program dari kita yang akan dilaksanakan oleh teman-teman Handai Pustaka untuk bisa mendapatkan kemampuan-kemampuan itu. Apa aja memang kemampuan-kemampuannya? Yang pertama itu adalah program bedah buku, terus ada bedah jurnal, terus juga ada diskusi ilmiah, dan juga ada pelatihan, dan yang terakhir itu ada influencer book atau duta baca, yang dimana duta baca ini akan memberikan informasi-informasi kepada halayak Ulbi untuk mengajak halayak yang ada di perpustakaan Ulbi, Sivitas Akademika Ulbi, untuk memiliki kegiatan, untuk memiliki sikap literasi atau sifat literasi. Nah, benefitnya selain yang tadi outcome yang sudah diberikan, benefitnya yang pertama itu adalah teman-teman Handai Pustaka memiliki kesempatan untuk bisa meminjam buku sebanyak 4 buku. Jadi yang reguler itu, yang biasa itu hanya 2 buku, tapi untuk yang teman-teman Handai Pustaka itu boleh diizinkan untuk meminjam 4 buku. Terus yang kedua adalah terlibat aktif dalam program-program yang sudah dibuat oleh perpustakaan, yang dimana program-program tersebut akan mendukung teman-teman untuk bisa mengupgrade diri terkait dengan kemampuan literasi teman-teman. Dan selanjutnya ada benefitnya adalah ilmu dan juga relasi. Nah, itu semua bakal teman-teman dapatkan pada saat teman-teman mengikuti komunitas Handai Pustaka ini. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik, ditunggu untuk mengisi formulirnya. Kalau misalkan memang butuh pertanyaan lebih lanjut, bisa datang ke perpustakaan kita, baik itu perpustakaan yang di bawah auditorium ataupun perpustakaan yang ada di gedung Melati. Oke, itu saja. Salam literasi. Tadi kan Kang Renaldi sudah memperkenalkan diri dan juga sudah memperkenalkan tadi orang-orang yang
ya mahasiswa ULBI yang praktek kerja lapangan magang di PT Angkasa Pura dan juga PT Angkasa Pura Logistik dan juga PT Pos Logistik. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke Akang. Saya dengar-dengar dan saya melihat di sini ada tulisannya Duta Baca Kabupaten Indramayu. Iya, betul sekali. Nah, Kang Renaldi Putra, tapi biasanya teman-teman di ULBI itu manggilnya Retra. Oke, Renaldi Putra. Iya. Kang Renaldi Putra ini sebagai duta baca di Kabupaten Indramayu ini apa aja sih ya program-program yang dijalankan? Terus apa sih duta baca Indramayu? Duta baca Kabupaten Indramayu itu? Oke, sebenarnya awalnya Duta Baca Kabupaten Indramayu itu kan dinaungi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu. Oke. Nah, jadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu itu melahirkan Duta Baca Kabupaten Indramayu tahun 2021, angkatan pertama kami. Kami itu diminta untuk mengembangkan gerbang baca. Jadi di Kabupaten Indramayu, DPA Dinas Perpustakaan dan Arsip itu memiliki program yang namanya Gerbang Baca. Gerakan Gerbang Baca itu gerakan membangun Indramayu membaca gitu. Oke. Jadi kita di sana sama teman-teman Duta Baca yang lain terjun ke lapangan itu untuk menerapkan gerbang baca itu, seperti ada kelas pelibatan masyarakat. Jadi kayak kita nanti ada teman-teman dari luar khalayak umum itu boleh daftar ke DPA untuk ada kelas gratis gitu dari perpustakaan. Jadi lo tinggal daftar aja. Itu ada kelas bahasa Inggris, bahasa Jepang, kelas TIK, kelas menari, dan ada beberapa lagi gitu. Terus juga ada usia dini masuk perpustakaan. Usia dini masuk perpustakaan. Iya, jadi nanti kita sama anak-anak yang TK atau PAUD gitu. Iya. Itu mengundang mereka untuk datang ke perpustakaan. Itu ada salah satu ruangan khusus untuk anak-anak. Nanti di situ kita mendongeng bersama gitu. Ada storytelling, ada banyak kegiatan sama anak-anak gitu. Jadi baca-baca di situ. Terus saya juga kan sekarang tuh lagi ngejabat juga menjadi Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan di Duta Baca. Jadi di Duta Baca sendiri ada beberapa departemen-departemennya gitu. Nah, di penelitian dan pengembangan di situ kita ada bedah buku, dan sekarang yang sedang berjalan ini kemah literasi. Kemah literasi ini untuk menyambut hari jadi dari Kabupaten Indramayu. Jadi selama 1 bulan Indramayu itu biasanya, dan sekarang juga seperti biasa, mengadakan acara ulang tahun besar-besaran. Dan kami dari DPA itu membuat kemah literasi gitu. Pada tahun 2021 kami mengadakan kemah literasi itu di pantai. Indramayu kan banyak pantai nih. Jadi kita memilih pesisir. Kita memilih di pantai pada saat itu. Kita berfokus pada literasi iklim. Di situ kami belajar menanam pohon bareng gitu, terus belajar memasak dari tumbuhan liar seperti itu di sana. Belajar apa sih tentang tanah-tanah gitu, pohon-pohon di situ. Nah, tapi sekarang kami itu karena mengingat hari ini tuh pas dengan hari ulang tahun Indramayu, kami dari penelitian pengembangan ini meminta untuk berfokus pada literasi budaya. Iya, jadi nanti acaranya itu puncaknya pada akhir bulan ini ada tari topeng, terus pameran batik, dan ya masih banyak lagi, ada bazar buku juga di situ. Program-program kerja Duta Baca sebenarnya banyak. Cuman saya yang bagian penelitian pengembangan itu bedah buku, kemah literasi, pemilihan Duta Baca Kabupaten Indramayu, terus ada juga studi banding gitu dengan Duta Baca yang lain. Karena Duta Baca di Indonesia, khususnya di Jawa Barat itu kan banyak ya. Ada Duta Baca Cirebon, Duta Baca Indramayu, ya dan lain sebagainya. Kota-kota yang ada. Kota-kota di Jawa Barat itu banyak ya. Siap. Jadi berbicara literasi itu bukan hanya sekadar kemampuan membaca saja. Enggak. Kalau misalkan tadi apa yang dipaparkan oleh Retra berarti memang sangat-sangat luas ya berbicara tentang literasi gitu. Termasuk mungkin yang tadi dibahas oleh Akang Teteh yang tadi magang di Angkasa Pura dan juga di PT Pos Logistik. Kan ada istilah-istilah yang asing ya. Kalau misalkan tidak memiliki kemampuan literasi pasti tidak akan mampu untuk menerjemahkan apa sih freight forwarding gitu kan ya, benar nggak? Mikir gitu ya. Iya. Pada ngerti nggak? Iya. Pada ngerti nggak freight forwarding apa? Ngerti nggak? Nah itu
Jadi buat teman-teman yang ada di sini dan juga yang nanti bakal nonton di channel YouTube kita. Jadi komunitas Handai Pustaka ini adalah komunitas yang memang mengajak teman-teman agar memiliki kemampuan literasi di sananya. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas, bahwasanya kemampuan literasi itu bukan hanya sekedar membaca ya, Betul. tapi juga kemampuan menulis, kemampuan berbicara. Nah, kan berbicara juga kan hasil dari pemahaman apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pahami, dan kemudian didiseminasikan atau disebarkan kembali informasi-informasi yang sudah kita pahami. Nah, kemampuan itulah yang nantinya bakal kita munculkan. Kemampuan itulah yang nantinya bakal kita wujudkan dari program-program yang sudah kita susun. Nah, program-program yang sudah kita susun itu mulai dari bedah buku dan tadi yang mungkin kayak yang tadi sudah dipaparkan oleh Kang Renal juga, apa yang sudah dijadikan program di Indramayu itu mungkin ada diadaptasi juga oleh kita gitu, bisa diadaptasi ya seperti tadi bedah buku, bedah jurnal, mungkin karena kita lingkungannya adalah perguruan tinggi, lebih ke keilmuan-keilmuan yang memang berbau-bau universitas logistik, bisnis dan internasional. Gitu kurang lebihnya mah. Jadi buat teman-teman yang memang ingin meningkatkan kemampuan literasinya di keilmuan itu, ikutin aja terus Handai Pustaka. Oke, itu aja kalau dari saya Handai Pustaka. Oke, terima kasih kalau dari saya. Terima kasih Kang Zaki. Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah berada di penghujung acara. Tapi Handai Pustaka ini tidak hanya berhenti di video ini saja. Akan ada video-video berikutnya yang akan kami buat. Nah, kita sudah mendengarkan sambutan dari Ibu Mutia, sharing section bersama Akang Tete tadi, Kang Kavi dan Kang Kavi dan Teh Irda, dan juga pemaparan program Handai Pustaka bersama Pak Zaki. Nah, saya Renaldi Putra Lesmana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, dan salam literasi. Salam literasi.